Salam, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus memberkati kita, menginspirasi kita untuk kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Mengawalinya mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, karena berkat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan saja, sehingga Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan membaca, merenungkan, mendengarkan sebagian dari firman-Mu untuk pertumbuhan rohani kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Titus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Titus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-8. Firman Allah berkata demikian. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang mengajar kita, menasihati kita sebagai umat, sebagai orang yang telah percaya, sebagai orang yang telah beriman kepada Yesus Kristus supaya melakukan pekerjaan yang baik. Sekali lagi firman Allah menasihati kita melakukan pekerjaan yang baik. Adalah maunya Tuhan, kerinduan Tuhan bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya yang Dia sudah tebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, supaya kita melakukan pekerjaan yang baik. Hal ini jelas sekali dalam ayat 8 tadi, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Juga dalam ayatnya yang pertama sudah disinggung, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Juga dalam ayat 14, dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik. Setidaknya sebanyak 3 kali diulang frase ataupun anak kalimat melakukan pekerjaan yang baik. Dalam konteks ayat ini itu bertanda bahwa itulah kerinduan Tuhan bagi kita untuk kita melakukan pekerjaan yang baik, melakukan perbuatan yang baik. Tapi melakukan pekerjaan yang baik, melakukan perbuatan yang baik, itu bukan supaya kita memperoleh keselamatan. Karena dalam ayat 5 sudah ditekankan, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kita melakukan pekerjaan yang baik, kita berbuat yang baik, bukan supaya kita mengalami keselamatan, memperoleh keselamatan. Bukan. Tapi melakukan pekerjaan yang baik, berbuat yang baik itu sebagai tanda bahwa kita sudah memperoleh keselamatan. Karena itu sebagai syukur kita melakukan pekerjaan yang baik. Kita mengisi keselamatan kita itu dengan kita melakukan pekerjaan yang baik. Bukan supaya kita memperoleh keselamatan itu. Ayat 6, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Jadi keselamatan kita peroleh karena anugerah melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Dan setelah kita mengalami memperoleh keselamatan itulah kita dituntut untuk melakukan pekerjaan yang baik sebagai syukur kita. Kita sudah memperoleh keselamatan, maka kita dituntut untuk melakukan pekerjaan yang baik. Lalu pertanyaannya adalah pekerjaan yang baik seperti apa yang dituntut dari kita yang harus kita lakukan sebagai syukur bahwa kita telah memperoleh keselamatan itu. Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik.
Melakukan pekerjaan yang baik yang pertama adalah kita taat kepada para pemimpin kita. Taat kepada pemerintah kita, taat kepada atasan kita. Itu suatu pekerjaan yang baik yang perlu kita tumbuh kembangkan, kita pelihara, kita jaga, dan kita terus-menerus melakukannya. Karena kita telah mengalami keselamatan, kita isi keselamatan itu dengan cara apa? Kita melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik seperti apa yang dituntut dari kita? Taat kepada para pemimpin kita. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena bagaimanapun buruknya pemimpin kita, tapi masih lebih baik daripada tidak ada pemimpin. Karena itu siapapun pemimpin kita, kita belajar untuk taat kepada mereka, kita belajar untuk menghormati mereka, kita belajar untuk menghargai mereka. Itu sama dengan kita melakukan pekerjaan yang baik. Yang kedua, melakukan pekerjaan yang baik yang seperti apa yang dituntut dari kita. Ayat 2. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Yang kedua, kita belajar berusaha hidup baik dengan semua orang. Dengan cara apa? Kita tidak boleh memfitnah, kita tidak boleh bertengkar, kita harus selalu ramah, bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Itu yang namanya kita berusaha hidup baik dengan semua orang. Jadi melakukan pekerjaan yang baik yang kedua adalah kita berusaha untuk hidup baik dengan semua orang. Supaya kita bisa hidup baik dengan semua orang, maka kita tidak boleh memfitnah orang. Kita tidak boleh bertengkar, kita selalu bersikap ramah, kita selalu bersikap lemah lembut terhadap semua orang, supaya kita bisa hidup baik dengan semua orang. Kita bisa hidup rukun dan damai dengan semua orang. Itu pekerjaan yang baik yang dituntut dari saudara dan saya sebagai umat, sebagai orang percaya yang telah diselamatkan. Oleh karena anugerah, oleh karena karya Kristus bagi saudara dan saya, kita isi keselamatan itu dengan berusaha hidup baik dengan semua orang. Yang ketiga, melakukan pekerjaan yang baik model apa yang dituntut dari kita? Ayat 13 dan 14. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas ahli Taurat itu dan Apolos dalam perjalanan mereka agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Yang ketiga, melakukan pekerjaan yang baik. Yang ketiga adalah peduli kepada orang lain. Dengan cara apa? Kita mau membantu orang-orang yang dalam keadaan kekurangan, dalam kesulitan. Kita mau membantu mereka, memenuhi kebutuhan hidup mereka. Karena ketika kita mau membantu mereka, kita peduli mereka pada mereka, itu bertanda kita sedang menghasilkan buah. Tapi kalau kita tidak peduli kepada mereka, itu hidup yang tidak berbuah. Jadi melakukan pekerjaan yang baik. Yang ketiga, kita belajar untuk peduli kepada orang lain. Dalam konteks ayat ini kepada Zenas, ahli Taurat dan Apolos dalam perjalanan mereka agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. Peduli kepada para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, yang terlibat dalam pekerjaan, tapi juga kepada semua orang. Siapapun mereka dan apapun mereka, dalam kekurangan mereka, dalam kesulitan mereka, kita belajar care, kita peduli kepada mereka, karena itu adalah pekerjaan yang baik, yang harus saudara dan saya buat dan lakukan, kerjakan, sebagai wujud syukur karena kita telah diselamatkan, oleh karena rahmat-Nya, oleh karena pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga kita selalu peduli kepada orang lain. Dan itu sama dengan kita melakukan pekerjaan yang baik. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami mengisi keselamatan yang dianugerahkan kepada kami, untuk kami melakukan pekerjaan yang baik. Kami melakukan pekerjaan yang baik, bukan untuk kami diselamatkan, tapi karena kami sudah diselamatkan oleh Kristus, maka kami harus melakukan pekerjaan yang baik.
dalam bentuk kami taat kepada pemimpin-pemimpin kami. Kami berusaha hidup baik dengan semua orang, dan kami peduli kepada orang lain. Roh-Mu yang kudus menanamkan firman dalam hati dan pikiran kami, dan memampukan kami untuk bisa menjalani hidup sesuai dengan firman-Mu. Berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Umat-Mu yang sakit, dalam nama Yesus hamba berdoa, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.